Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, kali ini Youth Dance Sport Channel kedatangan tamu seorang guru dansa yang sangat terkenal di kota Surabaya, Jawa Timur. Beliau akan memberikan mengulas tentang bagaimana dansa yang standar, bagaimana dansa yang baik, jadi bagaimana dansa yang sportif. Beliau yang saya tahu bahwa saya kenal dengan beliau ini sudah cukup lama, bagaimana dedikasinya dengan olahraga dansa begitu tulus, ikhlas, sehingga wajar kalau murid-muridnya kompetisi selalu menjadi champion, kompetisi di sini menjadi champion. Disitulah saudara kita ini, saudaranya Om Deddy, saudara Pak Deddy, Om Deddy undang untuk memberikan inspirasi kepada adik-adik. Baik, kita sapa tamu kita kali ini. Beliau kan guru. Bagaimana ngajari murid-muridmu kalau kamu tidak paham dengan semua silabus yang ada di sini? Saya jadi guru SMA. Gaji saya itu waktu itu 150. Iya, betul. Dan les dansa seminggu 2 kali, bayarnya 600.000. Selamat sore Pak Deddy. Selamat sore. Wah, Bapak senang Deddy. ketemu sama Pak Didi. Ini Ya. Deddy, ini Didi, ya, double D. Baik Pak Didi, terima kasih atas kehadirannya. Pak Didi, saya dengar kemarin ada kejuaraan dansa, putranya menjadi champion, menjadi juara. Itu bagaimana proses awal Pak Didi? Itu anak murid atau anak kandung itu yang juara itu? Anak kandung. Oh, anak kandung. Juga sebagai anak murid. Oh, anak murid. Oh, betul. Sementara ini saya latih sendiri. Itu dilatih apa Pak Didi? Standar apa Latin? Dia minta standar. Oh, minta standar. Dia sendiri yang minta. Oh, bukan bapaknya ya? Bukan. Wah, ini orang tua yang baik. Jangan pernah paksakan kepada anak untuk anak ikutin bapaknya. Ini betul-betul seorang pendidik. Nah, Pak Didi, itu apa? Itu dansa apa itu kemarin? Kemarin baru mengikuti lomba di Porkap dan di Porprov. Bukan Porprov, tapi ke Jurprov. Jurprov. Itu mengikuti E1 Kategori dan D1. D1. Itu Iya. apa? Materi E1 dan E2 sih. E1 itu waltz, beginner close syllabus. Dan E2 quick step close syllabus. Quick step plus juga silabus. Iya, Oh. terus D2 yaitu waltz dan Quick step. Dan semua juara. Alhamdulillah. Tuh teman-teman semua, ini suatu bukti guru yang baik. Pertama dansa, dia harus tahu betul how to teach of the syllabus. Syllabus itu adalah awal dari kita harus bisa dansa yang benar, yang standar. Jadi kalau tidak sekali lagi tidak bermaksud ini, kalau ada guru memberikan tidak tahu persis bagaimana syllabus, Pak Deddy cuma menyarankan belajarlah sama sosok guru seperti Pak Didi ini yang menguasai betul itu silabus. Kalau silabus kuat, besok ketika dikasih novice, dikasih pre-am, dikasih racing star, dikasih amatir, jaminan mesti dia punya footworknya kuat. Nah, Pak Didi juga ngajar Latin juga? Ya. Oh. Sebenarnya basic saya itu Latin. Oh. Sebenarnya dulu. Oh, gitu. Iya. Jadi Pak Didi bisa 10 dansa ya? Sebenarnya saya sendiri prestasi saya sebenarnya tidak seberapa membanggakan sih. Karena saya memulai latihan dansa itu sudah umur 27 tahun. 27 saya baru memulai belajar one two caca. Bukan tutri dulu kan, kalau gitu kan one two caca come to me kan begitu ya kan. Iya. Itu 27 tahun. Ketika saya mencoba mengikuti kompetisi dansa, itu sudah masuk di senior. Kategori senior. Jadi ya belum merasakan bagaimana euforianya iklim kompetisi yang benar-benar
kompetisi. Sebenarnya enggak juga sih Pak Didi. Kalau senior musuhnya bagus-bagus dan mantan atlet juga udah sama-sama fight Pak Didi. Nah Pak Didi pertama kali itu belajar sama siapa tuh? Pertama kali saya belajar itu kira-kira tahun 91 ya. 91 itu pada Ibu Anve. Oh, Anve-nya Heru ya? Pak Heru. Pak Heru ya. Iya. Kepada beliau. Bukan Pak Heru Sutantio kalau Anve. Anve kan Heru Sutantio tuh, bukan iya. Heru satunya bukan ya. Bukan ya. Oh ya, makasih Ci Anve punya murid hebat. Lause. Ya, ya. Jadi Lause terima kasih memberikan ilmunya yang betul, akhirnya Ci Anve sendiri punya cucu murid, dan cucu murid bisa berhasil. Suatu bukti Ci Anve memang a good teacher. Nah, itu belajar Ci Anve juga bisa Latin standar ya? Ya. Jadi belajar cuma dengan Ci Anve aja ya waktu itu ya? Waktu itu selama hampir 4 tahun ya saya belajar seminggu 2 kali belajar ke Ci Anve ini Latin, habis gitu belajar lagi ke waktu itu dikatakan profesornya ballroom Pak Anton. Oh, sama Pak Anton. Bulis, iya. Pak Anton Bulis ya. Iya. Pak Anton papahnya Maria ya. Iya. Oh betul. ya, sudah almarhum ya. Iya. Oke. Ini dapat guru yang tepat ya. Anve tahu saya dia lama di Jerman. Dia belajar Latin itu saya tahu persis, dansanya bagus banget ya. Anve kemudian Om Anton itu teman dari mertua saya, Bapak Cipto Yudhistioto ya, dengan guru saya Sucipto Rahmat yang kemarin sudah kami upload. Pak Cipto Rahmat itu di Surabaya ini sebenarnya banyak guru-guru dansa yang bagus banget. Saya, Pak Dedi, Om Dedi berharap ini dengan guru-guru yang semacam ini paling nggak harus terakomodir nih. Kalau Surabaya, karena saya melihat di Surabaya itu gurunya banyak, kalau sampai atletnya tidak terakomodir eksis, waduh sayang, berarti ada yang salah di dalam proses penanganan atlet. Saya harap ini Pak Didi ini dapat ya ada ribet lah dari yang berkompeten. Jangan sampai guru dansa yang hebat, atletnya sudah hebat, terbengkalai itu jangan sampai. Pak Didi sebagai orang lama dansa tentunya akan sangat prihatin. Nah, Pak Didi bisa 10 dansa ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Nah, dengan 10 dansa itu, anak-anak yang sudah diajarkan berapa dansa itu? Berapa dansa? Sebenarnya ada sedikit cerita sih Pak. Oh, gimana Pak? Saya ini sebenarnya kalau dikatakan gurunya atlet juga tidak juga. Wah, sangat rendah hati ini. Gimana cerita ya? Gini. Gimana? Saya tuh punya tagline ya. Di dance sport tuh saya punya tagline. Adalah everyone can dance. Oh, everyone can dance. Setiap orang bisa menari. Ya, jadi saya mengajarkan secara happy ya. Mengajarkan dansa itu buat fun dulu. Oh, happy. Sehingga saya mungkin ya saya dengar dari orang-orang itu saya lebih terkenal guru social dance. Oh, gitu. Jadi gurunya emak-emak nyun sewu. Jadi orang-orang tua itu lebih nyaman kalau belajar bersama Didi. Gitu. Malah kalau saya guyon, Bu, kalau mau dansa coba sih kaki kirinya yang mana, Bu? Kok ngenyek gitu loh. Iya. Tapi Pak Didi guru sosial dan ternyata juga bisa menghasilkan anak-anak yang prestasi, itu kan realita ya. Iya. Tapi sebenarnya saya ngajar social dance itu kira-kira ilmu yang saya gunakan nggak sampai 5% lah Pak. Jadi dari awal sampai sekarang saya tidak pernah berhenti belajar. Wah, keren. Sekarang maaf, usia berapa Didi? 58. Tuh teman-teman semua 58 tidak pernah berhenti dansa. Sampai sekarang tidak pernah belajar berhenti, baik itu secara praktek maupun secara teori.
saya masih rajin baca silabus WDS teknik book saya baca. Itu otodidak apa ada yang bimbing? Awalnya dulu yang membimbing saya untuk baca bukunya Alex Moore, bukunya Walter Reed untuk Latin, itu yang membimbing saya pertama kali itu adalah namanya Papanya Hadi. Oh ya papanya Hadi. Papanya Hadi. Beliau sudah almarhum ya. Itu kalau latihan itu buka buku, baca halaman sekian, praktek. Itu selalu seperti itu. Awalnya ya. Awalnya seperti itu. Beliau kan guru. Bagaimana ngajari murid-muridmu kalau kamu tidak paham dengan semua silabus yang ada di sini. Padahal ketika saya ngelatih, mohon maaf, cari duit nih, ya kan? Buku ini nggak pernah saya pakai gitu. Ya. Ayo Bu, waktu cacanya pokoknya maju, ya apa di bagus-bagus. Langkahnya ya cuma begitu-begitu aja, jauh dari teknik, ya kan? Karena mereka hanya pengen fun. Betul. Tapi begitu saya ngelatih anak saya yang benar-benar atlet, sebelum latihan tak suruh naik turun tangga 100 kali tiap hari. Waduh. Teman-teman semua. Ini anaknya. Ya, layak kalau anaknya bisa jadi champion karena disuruh naik tangga, ya bolak-balik turun 100 kali, itu layak. Jadi memang beliau seorang guru yang memang seorang guru yang bagus ya. Dan beliau juga ditangani oleh guru-guru yang bagus. Tadi ada Om Anton, tadi ada Ci Anve, yang satu ada papahnya Andi, Koh Andi dan Hadi, yang baru saja besok kita akan upload juga cucunya Mac, juga baru saja kita ajakin tuh dialog. Nah, Mas Didi saat ini kan melatih atlet. Sekarang juga saya melihat di IG di YouTube-nya Pak Didi itu. Itu aduh banyak banget apa yang dikatakan Pak Didi mak-mak gitu. Nah, betul. Aku ngelihat Pak Didi happy banget ya kalau udah bimbing mak-mak itu. Nah, sekarang Pak Didi dengan murid segitu banyak, total sekarang tuh ada berapa tuh mak-mak kita nih? Waduh, ini kalau dihitung jumlah banyak ya. Kadang-kadang saya ngelatih di salah satu institusi ya. Oh, institusi. Katakanlah AAL. Akademi Angkatan Laut. Itu dulu tahun 2003 sampai 2014 kali ya. Lama ya. Itu saya ngelatih di sana itu wajib. Taruna itu wajib bisa dansa. Kalau ada kadet night gitu ya kan. Kadet night. Mereka kan wajib mengajak pasangan. Enggak peduli itu mamamu, nenekmu, pembantumu, pokoknya yang penting pasangan bawa, ya kan. Itu mereka pasangan dan di situ harus bisa dansa. Karena beranggapan di institusi AL ini bahwa dansa ini adalah etika, tari pergaulan internasional. Betul. Itu kan AL. Yang tempat lain? AL. Nah, Pak Dede tidak pernah tanya bagaimana saya belajar dansa umur 27. Sebenarnya saya dulu guru SMA. Oh, sebelumnya wong desa guru SMA, wong galek guru SMA. Kok bisa belajar dansa? Itu kan aneh. Iya, betul. Iya. Kalau Pak Dede mungkin tiang Yogyakarta masih orang kota mungkin masuk akal ya kan. Ini wong galek guru SMA kok bisa dansa gitu. Dan itu baru 27 tahun baru belajar ya? Baru belajar. Nah, sebelum itu jadi cuma ngajar-ngajar sebagai guru SMA ya? Waktu itu saya dipaksa oleh ini yang orang yang sangat berjasa pada sama Pak Didi. Yaitu almarhum Bapak Widianto Teja. Pak Widianto Teja itu yang mana ya? Pak Widianto Teja itu temennya Pak Wilianto.
Oh, Pak Willy Widya Oh, Kartika. Pak Willy. Ya. Ya. Pak Widianto Teja ini salah satu stakeholder dari SMA YPPI. Oh, iya. Pak Willy sebagai ketua yayasannya kan? Nah. Ya, betul. Nah, itu. Betul, iya. Pak Widianto Teja ini manggil saya, Dik, you harus belajar dansa. Iya, dansa. Kenapa harus belajar dansa? Muridmu yang kuliah meneruskan sekolah di luar negeri, rata-rata kesulitan bersosialisasi. Ada 3 penyebab kata beliau. Betul. Kata beliau. Salah Ada satunya. Satu adalah kendala bahasa. Betul. Murid Cina kabeh, lek nang Amerika ora malah pinter bahasa Inggris, pinter Mandarin, ya kan? Itu karena kesulitan Ya, komunikasi, sosialisasi. Yang kedua adalah social drinking. Oh, social drinking. Ya, etika. Cek kait ngombe titik wis ambyuk, ya kan? Maka kamu harus ngajari social drinking. Ini terlepas Ya, setuju atau tidak, ya kan? betul. Yang ketiga, Dancing. Tugasmu untuk ngajari yang ketiga. Akhirnya siap. Padahal Pak Didi itu waktu itu belum bisa sama sekali. Sama sekali wong desa, Pak. Orang Trenggalek, kalau jaranan, tayupan mungkin saya dikit-dikit bisa lah, ya kan. Tapi kalau dansa mana mungkin. Akhirnya dengan berat hati saya belajar. Yang membuat saya sangat tertarik itu adalah harganya. Gimana Pak Didi harganya? Bayangkan saya jadi guru SMA, gaji saya itu waktu itu 150. Iya betul, sebulan ya. Iya sebulan. Itu sudah bisa kos, sudah bisa makan segala macam bla 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 bla, ya kan. Begitu saya les dansa seminggu 2 kali, bayarnya 600.000. Karena saya guru di korting jadi 400.000, bayangin. Masih berapa kalinya gaji saya cuma seminggu 2 kali. Betul. Dari situ, waduh, ini keren ini. Akhirnya saya latihan. Semangat ya. Sore saya belajar ke Cianwe, paginya anak-anak tak kumpulin. Latihan dansa. Praktekin ya. Praktekin. Wah, tuh caca-caca di aula. Oh. Begitu variasi sudah habis, loh Pak, kok cuma gini? Durung kulaan maneh, Dong. itu. Saking semangat saya. Jadi sekarang latihan, besoknya supaya nggak lupa Kasih transfer ke anak. Satu saat Cianpe tak panggil ke sekolah. Gitu. Supaya nggak menjadi acara yang sesat nanti. Wah, ini keren, ini guru yang bagus ya kacang tidak lupa kulit ya, sampai membawa gurunya untuk melihat hasil binaannya. Ini suatu contoh guru yang baik, jadi ternyata wajar kenapa bisa anak murid bisa menjadi champion, karena ternyata beliau juga seorang guru. Tentunya kalau tugasnya guru sudah ada, etika cara mengajar itu sudah ada, how to teach ya, jadi dia udah ada. Ternyata ngajar di SMA dibawa ke ngajar dansa, ya tidak jauh karena namanya mengajar ya relevansinya tetap ketemu. Ya, Pak Didi keren abis. Ini salah satu narasumber Pak Didi di dansa yang unik ini, karena beliau tidak ada latar belakang sense of art sama sekali. Tapi kemudian beliau bisa menjadikan anak-anak Surabaya, khususnya muridnya, bisa menjadi champion. Kita tahu beberapa narasumber yang sudah kita wawancarain, ada Pak Cipto Rahmat, Bapak Robin, Bapak Robi, kemudian Mike, muridnya Hadi, kemudian guru-guru dansa yang ada di Jogja, semua sudah kita jadi narasumber. Kali ini unik ini, karena beliau bisa memaparkan apa adanya. Nah, Pak Didi sebelum berakhir, apa keinginan Pak Didi besok untuk anak-anak yang binaan Pak Didi? Apakah disiapkan menjadi yang sebagai profesional? Apakah hanya sekedar pokoknya lu bisa dansa, apa yang diinginkan oleh Pak
siapa tadi temannya Pak Willy itu, ya tugasmu pokoknya kayak gini. Apakah akan lebih lagi, Pak Didi? Saya pengennya ya sesuai dengan keinginan organisasi kita ya. Oh, gitu. IOD bahwa dansa ini dimasyarakatkan. Dan saya memandang dansa ini sangat positif. Sangat positif. Baik itu positif dalam hal untuk melatih intelijensi, Betul. dalam melatih fisik, Betul. dalam melatih sense of art. Obatnya. Jadi mengandung 3 unsur. Olah pikir, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah rasa ini tercakup 3-tiganya di dansa ini. Dan saya menganggap dansa ini sekarang bagi saya adalah sebuah ilmu yang tidak pernah habis saya pelajari. Ketika orang bertanya, "Dik, lah aku iso dansa kayak lu butuh berapa lama?" Nah, aku masih orang awam kalau bertanya kan ya, seperti itu. betul. Ya, balik saya tanya, kalau Anda belajar matematika butuh berapa lama Anda menguasai matematika? Betul. Tidak ada habisnya sampai tua elek mate, tidak pernah ada habisnya. Betul. Dansa juga seperti itu bagi saya. Jadi tak anggap sebuah ilmu yang mengasihkan untuk saya pelajari. Semakin saya belajar, semakin sepertinya, maaf ya, semakin bodoh saya ya kan. Semakin belajar semakin bodoh. Itu bagi saya itu. Dan untuk anak-anak muda menurut saya ya, yang pertama belajar dansa ini karena ini nari. Anak-anak laki terutama itu takut bahwa belajar dansa yang berbau-bau tari itu membuat orang tidak jadi man ya. Kurang manly. Saya ingin mengubah image semacam itu pengen saya ubah, bahwa belajar dansa ini tidak membuat laki-laki menjadi perempuan. Menjadi lebih gimana gitulah. Tetap manly. Harusnya kelihatan. Iya, tetap manly. Itu. Ya. Yang kedua, ingin setiap anak, menurut saya termasuk anak saya ini, kamu ingin menguasai bidang apa sih di non akademis. Akademis itu sudah jelas ya, bahwa kamu harus prestasi sebaik-baiknya di akademis, tapi kamu harus punya non akademik yang bisa kamu banggakan. Betul. Itu. Terus apapun bisa dipilih. Antara lain dansa. Dansa ini sangat bagus untuk dipilih menjadi hobi. Ya, karena apa? Ya, jenjang prestasinya jelas, sistem latihannya jelas, semuanya serba jelas dan tertata. Ya, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Didi. Teman-teman semua yang berkompeten, ini adalah suatu pemikiran yang bagus sekali. Betul ya, jadi olahraga ini adalah multi olah. Tadi ada olah pikir, olah rasa, olah fisik. Jadi kita harapkan yang memangku kewenangan, apakah itu government, apakah itu organisasi, apa keinginan dari Pak Guru ini. Pak Guru itu sebenarnya semua itu cuma satu, dia kerjakan dengan ikhlas, ingin semua anak didiknya menjadi baik. Bukan bukan dijadikan anak tidak menjadi baik, tapi menjadi baik. Di dalam keimanan saya ada namanya isinya siratal mustaqim. Jadi paling enggak dia jalannya benar. Ini satu sosok guru yang patut kita hormati, kita hargai karena ketulusannya, sehingga tidak memandang apakah dia bagus apa tidak. Cuma pesan yang sangat menggelitik adalah teman-teman semua jangan pernah takut belajar dansa, karena dansa tidak menjadikan putra menjadi cewek kalau gurunya semacam dia. Jadi memang saya akan sedikit memang ada beberapa, tidak semua, ada beberapa guru yang kemudian dia harusnya menjadikan seorang atlet yang jadi menleknya kelihatan, jadi dansanya
menjadi tidak, memang ada beberapa guru, tapi ini guru yang bagus. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah menjadikan seorang pedansa cowok menjadi istilahnya secara umumnya, secara kerennya menjadi kewanitaan, notabene kayak semacam melambai, intinya semacam itu. Baik, terima kasih Pak Didi atas kehadirannya. Titip anak-anak bangsa diberikan lagi semangat, paling tidak semangatnya kayak Pak Didi, semangat sangat heroik, sangat patriot, sehingga bisa menjadikan putra-putrinya, muridnya menjadi juara. Terima kasih Pak Didi. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.